Baru saja sampai, Fukui meneleponnya. Guy Diamond, dia datang. Kamu harus pergi. Aku tidak tahu. Keluar dari rumah, bersembunyi. Telepon ditutup, sesosok bayangan muncul. Ketakutan, dia lari ke ruang bawah tanah, mengambil gunting, dan bersembunyi. Tak disangka, pria itu seolah bisa melihatnya, lalu berjalan lurus ke arahnya. Dalam kepanikan, Kelly memutuskan untuk menyerang lebih dulu. Ternyata yang datang adalah ayah tirinya. Ini benar-benar masalah besar. Ayah tiri masuk ICU, ibu sibuk merawatnya hingga tak sempat bertengkar. Merasa bersalah, Kelly kini mengerjakan semua tugas rumah. Meski sudah patuh, Fukui tetap pada misinya. Sejak kabur, dia diam-diam memantau pria tua itu. Saat pria itu pergi belanja, dia membobol pintu dengan bor untuk mencari gigi palsunya. Tak menemukannya, dia malah menemukan koran kasus pembunuhan lama. Aneh, kenapa orang biasa menyimpan itu? Berarti pria tua itu pelakunya. Fukui segera memotret bukti itu, lalu kembali lewat jalan yang sama. Ternyata pria tua itu sudah menunggu di depan pintu. Aku tahu apa yang kau lakukan. Terkait apa? Gadis di sebelah. Gadis yang kau bunuh. Meski dituduh membunuh, pria tua itu tak panik dan menyanggah tuduhan dengan jelas. Kalau suka menuduh orang, pahami dulu faktanya. Setuju tidak? Fukui sadar pria tua itu bukan pelakunya. Dia mengungkap sosok Eugene, anak angkatnya yang bisu, namun jenius mekanik. Eugene bahkan pernah mencoba membongkar dan merakit ulang seekor kucing. Pria tua itu sadar dia monster dan mengusirnya. Setahun kemudian, gadis itu tewas. Jika Eugene sudah pergi, bagaimana mungkin dia terlibat pembunuhan? Fukui bingung, sampai pria tua itu membuka dinding besi dan menunjukkan kamar Eugene. Barulah ia sadar Eugene tak bisa di luar, ia hanya bisa hidup di ruang sempit. Kembali ke mobil, Fukui tenggelam dalam lamunan. Ia mengeluarkan boneka beruang hangus itu, memeriksanya, dan benar saja ada bekas modifikasi. Saat memutar kaset di dalamnya, terdengar suara Kelly saat masih kecil. Dia menemukan pria di dalam dinding dan berteman dengannya. Tidak, dia mencoba memanfaatkanku. Ternyata Eugene bersembunyi di rumah Kelly setelah diusir dan membunuh gadis itu. Fukui menelepon untuk memperingatkan Kelly, tapi Kelly sedang sibuk membersihkan rumah. Saat menyimpan penyedot debu, dia tak sengaja menemukan ruangan rahasia. Penasaran, Kelly masuk dan mengintip lewat lubang dinding. Dia ketakutan melihat orang aneh sedang menonton TV di dalam. Kelly hampir berteriak karena ketakutan. Setelah berusaha menenangkan diri, dia menoleh ke belakang. Kelly melawan dan menendang orang itu, tapi panik hingga salah langkah dan jatuh menembus lantai. Saat dia berjuang, orang itu datang dan berusaha menariknya keluar. Kelly meronta dan jatuh ke lantai. Dia kabur dari ruang gelap itu, tapi orang aneh itu mengejarnya. Ketakutan, Kelly mengabaikan gelang elektroniknya, lalu memacu mobilnya secepat mungkin menuju kantor polisi. Berikan saja keterangannya. Selesai menyedot debu, saya simpan alatnya di lemari. Tiba-tiba saya lihat celah ke ruangan rahasia. Ada mata-mata di balik dinding dengan mata hitam gila yang menatap saya. Dia mau membunuh saya, makanya saya kabur. Tunggu. Ceritanya terlalu cepat. Oke, menaruh penyedot debu kembali ke lemari. Dan sisanya samar. Apa katamu? Untungnya, tepat saat itu Fukui tiba, dan kesaksiannya membuat polisi akhirnya bertindak serius. Sementara itu, ibu Kelly merapikan kekacauan di rumah, tanpa sadar ada lubang di panel belakang. Tak lama, polisi datang kembali untuk membongkar paksa. Namun anehnya, lorong rahasia di balik lemari itu sudah hilang. Benar-benar aneh. Kini semua mengira Kelly berhalusinasi. Psikiater mendiagnosisnya skizofrenia parah, membuatnya menghayal ada pria di dalam dinding. Dokter memutuskan untuk berjaga malam ini bersama polisi agar Kelly tidak kabur, yang membuatnya sangat frustrasi. Merasa tidak enak hati, sang ibu menyuguhkan kue buatannya. Namun, saat dokter mencicipinya, ia justru menunjukkan ekspresi kesakitan.